Yang pertama adalah buyback emiten BUMN lebih dipermudah. Karena satu-satunya dalam sejarah pasar modal Indonesia yang bisa nyelamatin itu ketika pemerintah turun tangan melalui BUMN, buyback sahamnya. Ketika blue chip di buyback, itu market setidaknya IHSG itu beta marketnya naik bisa 7-8% dalam waktu 2-3 hari. Dan itu menyegarkan. Kemudian yang kedua adalah reformasi free float segera dipercepat agar MSCI tidak terus panis kita. Akselerasi T+1 settlement. Saya punya data, negara-negara tetangga rata-rata udah T+0. Ya oke, sekarang kita harus T+1 karena kita masih T+2. Sehingga cash flow mereka bisa lumayan ringan, juga retail juga bisa ringan. Cegah nomini, transparansi untuk khususnya investor asing dulu. Karena saya curiga investor asing ini pakai nama-nama nomini untuk ngedam barang di market. Jadi kalau ini bisa diawasi dengan serius, antek-antek asing-asing yang pingin ngancurin market kita, spekulasi itu bisa dicegah dengan nomini dikurangin. Asimetri harga, auto reject atas dan bawah. Indonesia ini sejak COVID nggak berubah. Jadi kita asimetri dan secara riset itu mengatakan asimetri daripada papan bid dan offer itu jelek buat market kita. Dan ini dianggap intervensi yang berlebihan oleh asing. Kalau bisa disamain aja, mau turun 30 naik 30 sekalian. Sehingga kalaupun kita harus didiskon 40%, nggak perlu terlalu lama. Selesaikan turun 40% dalam 2 bulan, habis itu besok naik. Itu lebih baik daripada dicegah. Unusual market activity, itu nggak fair. Kalau saham naik terus, dikasih unusual market activity. Kalau turun terus, nggak pernah ditegur. Akhirnya investor juga malas juga kan, kenapa nih naik kok dibatasin? Padahal ini harusnya kalau dibikin equal, treatmentnya akan sangat membantu. Tolong dividen pajak dihapus. Dan kenapa kita harus ngambil dividen pajak? Karena ini penting sekali. Ketika investor itu masuk ke pasar modal dan dia tahu saya dapat dividen tidak dipajakin, maka dia akan pegang barangnya dan ditahan lama untuk dividen. Nah ini kita perlu orang-orang yang bukan masuk ke bursa efek, keluar masuk hit and run spekulasi. Kita mau orang placing uang besar dapat dividen. Kembali kepada nomenklatur pasar modal, bukan untuk cari capital gain keluar masuk. Dan sekarang keluar masuknya udah triliunan per hari. Dan ini kan merusak gitu sebenarnya. Kemudian limit dana pensiun dipastikan 20% itu terrealisasi. PPh final untuk pasar berjangka dan kripto. Karena di negara lain kripto itu capital gain di Singapura sudah 0%. Ini akan sangat penting untuk memperkuat rupiah. Kalau kripto itu bisa lebih nice dan pasar berjangka di sini juga PPh-nya sudah final, maka at least orang Indonesia akan tarik uangnya daripada saya trading di tempat luar, investor luar, taruh kembali pulangin. Karena ini kan inline dan Pak Purbaya. Dan nadanya Pak Purbaya kan sekarang bukan merangkul tax amnesty. Ini nadanya adalah saya kasih waktu ya, tenggat. Kalau tidak bawa masuk, uangmu nggak akan bisa masuk. Ini di tengah era yang krisis kepercayaan pemerintah sebisa mungkin lebih soft approach gitu. Karena kalau masyarakat diintimidasi, uang nggak dibawa masuk, ya beneran dia bilang ya udah uangnya saya taruh luar aja. Ngapain saya harus pulangin? Karena antipati sudah terjadi.